Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat. Semangat selalu ya, selalu semangat ya. Ya, insya Allah. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Andri. Terima kasih kemarin saya sudah diberi kesempatan melihat kelasnya Bu Andri, ngelihat anak-anak belajar tentang mendongeng ya dan kalimat sapaan sama Bu Andri. Seru banget, anak-anak juga antusias, semangat. Nah, itu pekan kemarin ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu. Sebelumnya juga kita sudah melakukan dialog dan diskusi ya tentang persiapan sebelum supervisi atau observasi. Ada beberapa rencana yang Bu Andri ingin kembangkan nanti ya pada saat supervisi. Nah, setelah kemarin sudah selesai mengajar, saya juga melihat observasinya. Gimana nih dari Bu Andrinya dulu? Dari Bu Andri dengan rangkaian pembelajaran kemarin, terus dengan LPP yang sudah disusun dan dirancang Bu Andri, gimana nih Bu Andi setelah selesai mengajar kemarin? Terima kasih Bu Devi. Masya Allah ya, kemarin pengalaman pembelajaran di kelas ya, itu sudah pembelajaran terakhir ya, di materi tentang menggali informasi, dongeng dan kata sapaan. Alhamdulillah apa yang direncanakan tentunya dengan perangkat-perangkat yang disiapkan, lalu strategi yang akan dilakukan, alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana gitu. Karena kan itu kali keberapa ya yang dimana materi udah berapa kali, dan alhamdulillah di situ nampak perbedaan pengalaman yang berbeda kali ya dari pembelajaran mungkin yang kali pertama, pertemuan pertama, kedua dan berikutnya. Yang saya rasakan pembelajaran lebih mengalir yang itu ya. Terus yang kedua, saya bisa walaupun tidak bisa mengcover semua kegiatan anak-anak ya, tapi setidaknya adalah sebagian besar anak itu dengan beragam kecerdasan, insya Allah masih bisa tercover gitu ya. Mungkin anak-anak yang memang banyak bergerak ya, yang mempunyai kelebihan lingual gitu ya, bisa tercover dari menceritakan ya, saat menceritakan dongeng itu. Jadi dari tahap pembelajaran awal, anak-anak dimotivasi ya untuk belajar, semangat belajar, digali dengan senam, lalu dengan bernyanyi gitu. Terus kita mulai masuk ke materi dengan adanya diskusi ya, juga mengcover anak-anak yang kinestetik. Terus juga setelah kegiatan itu baru tuh anak-anak, saya bisa merasakan sepertinya anak-anak lebih paham ya dengan apa yang saya ajarkan gitu ya, karena mungkin ada media-media yang saya kuatkan di situ gitu kan, ada media audiovisualnya gitu ya, ada boneka tangannya sebagai penguat pemahaman anak-anak terhadap materi dongeng itu ya. Terus alhamdulillah diakhiri dengan bercerita ya, begitu antusiasnya anak-anak dengan boneka yang saya bawa gitu ya, dengan strategi-strategi yang berusaha untuk bisa mengcover semua kegiatan seperti itu. Tinggal di endingin dengan bercerita seperti itu. Alhamdulillah sih, kalau melihat dari perkembangan awal sampai terakhir, alhamdulillah anak-anak lebih mudah paham ya dibandingkan dengan yang sebelumnya dilakukan gitu. Alhamdulillah sudah paham. Anak-anak juga bisa merefleksikan kegiatan di hari itu gitu ya, dan lebih banyak menggali ya. Kalau yang sebelumnya mungkin anak-anak nggak banyak aktif ya, ternyata dengan strategi seperti itu anak-anak jadi banyak aktif gitu ya, tanya, refleksi, kesimpulan sebagainya itu banyak yang angkat tangan. Terlihat dari hasil pengamatan saya saat belajar tuh angkat tangannya, terus ingin berebut menjawab semua pertanyaan gitu ya. Ketika refleksi pun
dari pembelajaran sebelumnya saya belum bisa banyak menggali ketika kemarin, jadi saya banyak bisa menggali apa sih yang kalian alami gitu ya, yang kalian rasakan, apa kalian sudah paham ya hikmahnya. Dan ternyata ketika kebetulan materinya tentang dongeng, jadi anak-anak tuh lebih mudah tergali ya. Itu sih insya Allah yang dirasakan ketika melakukan pembelajaran kemarin. Dan jadi banyak juga ide-ide yang ada di otak ya, kira-kira besok mau ngajar apa lagi gitu ya, seperti itu sih. Intinya sih lebih semangat sih Bu Det, insya Allah. Alhamdulillah ya, Masya Allah, antusiasme anak-anak, terus juga apa yang kita harapkan yang menjadi tujuan pembelajaran juga alhamdulillah tercapai ya. Sebagian besar sudah terpenuhi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kemarin, kemudian dengan perencanaannya juga ya yang matang, persiapan, kemudian strategi-strategi yang sudah disiapkan Bu Andri, apa yang menjadi tujuan sudah tercapai ya, alhamdulillah nih, Masya Allah. Dari kalau kita skalakan nih Bu Andri, dari skala 1 sampai 10 kemarin tuh dengan rencana dan yang sudah terlaksana, kira-kira ada di skala berapa tuh Bu Andri? Dari 1 sampai 10, dari semua rangkaian yang sudah disiapkan, direncanakan dan yang sudah dilaksanakan, ketercapaiannya berapa tuh? Di poin berapa, di skala berapa? Suruh menilai diri sendiri ya soalnya. Antara 8 dan 9 kali ya, belum nyampe sempurna. Saya kalau 10 kayak masih memang pasti punya kekurangan ya. Yang saya rasakan mungkin dari segi waktu kali ya, seperti itu. Ternyata untuk bisa mengcover semuanya itu membutuhkan juga, walaupun udah strategi yang matang dan sebagainya, sepertinya waktu tetap menjadi sebuah kendala gitu ya dalam pembelajaran gitu ya. Itu ya, jadi seperti itu sih, mungkin tidak bisa sempurna 10, tapi mungkin 9 lah ada seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah mendekati 10 nih, di angka 8 dan 9. Kendalanya cuma sedikit aja ya tadi waktu ya. Memang dengan rangkaian kegiatan kemarin yang mengakomodir beragam kecerdasan anak-anak, minat anak-anak, terus juga mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya, kemarin sudah coba diterapkan. Yang jadi kendala utama memang waktu ya, kayaknya 1 jam itu kurang banget ya, karena beragamnya aktivitas yang menarik itu jadi dirasa kurang. Selain waktu ada lagi nggak Bu Andri kekurangannya atau kendala yang lain? Kendalanya mungkin ini ya, Anak sendiri, pengkondisian kelas. oh iya, bisa di pengkondisian kelas juga ya lumayan dibilang ekstra juga ini ya, adalah gitu pengkondisian, karena mungkin karena ragam aktivitas ya, jadi kita beralih dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya gitu kan, harus pengkondisian, otomatis memang menyita waktu juga gitu ya, dan agak memang lumayan udahnya ya lumayan gitu ya, ngas-ngasan gitu ya, tapi mungkin dibahagiakan dengan hasilnya, seperti itu sih. Itu terus mungkin kendalanya apalagi ya, ya kalau kita ingin kreatif dan inovatif mungkin memang perlu pengorbanan kali ya. Artinya kita harus menyiapkan perangkat-perangkatnya di jauh-jauh hari, seperti itu. Itu menjadi subhanallah gitu ya, untuk menciptakan proses pembelajaran yang maksimal. Tentunya ada pengorbanan yang seperti itu gitu kan, harus ngetes dulu ini videonya, kadangkala kan namanya juga IT kan, tetap aja gitu ya, pas di jalan ada video yang terhambat seperti itu sih ada ya pastinya, itu sih tetap aja ada hambatannya Ya, beberapa hambatan ditemui ya kemarin ya, masalah waktu yang kurang, kemudian pengkondisian anak yang berubah-ubah kegiatan, dikondisikan lagi, disiapkan lagi, apalagi anak-anaknya luar biasa ya, pada aktif-aktif dan semangat. Kemudian juga masalah media alat peraga ya sudah kita siapkan, kemarin sempat kendala di LCD ya, nggak muncul layarnya, nggak muncul videonya. Terus tadi juga
Pengorbanan, ya betul. Sampai bikin video sendiri ya, video mendongeng sendiri. Jadi nggak ngambil dari YouTube, tapi betul-betul Bu Andri mencontohkan cara mendongeng dan diperlihatkan ke anak-anak. Ih, keren, luar biasa banget tuh Bu Andri, Masya Allah. Apalagi ya, nah dengan kendala itu rencana kedepannya gimana nih Bu Andri, biar yang menjadi hambatan itu bisa minimalisir atau tertangani gitu. Biasanya begitu ya, setiap kita berkreativitas, berinovasi pasti punya tantangan dan hambatan. Kalau kita down tidak akan melakukan, ya tentunya tidak akan pernah berubah gitu ya. Artinya kreativitas dan inovasi itu harus terus diciptakan. Dengan diciptakan dan terus berlatih, pasti kita sendiri punya pengalaman bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu kali ya, seperti itu. Jadi ya perbanyak saja sih sebenarnya, memperbanyak menciptakan pembelajaran yang lebih menarik ya, lebih berinovasi dan lebih kreatif ya, karena dengan terus menciptakan sepertinya kita menjadi terlatih ya untuk meminimalisir hambatan-hambatan itu. Jadi kita tahu kalau misalnya ini celahnya di sini ya, berarti harus begini gitu kan. Itu sih kalau kita nggak terus mencoba ya pasti untuk mengurangi hambatan-hambatan itu ya tetap aja ada gitu. Terus berlatih aja sih, pasti setiap ini ada aja masalah seperti itu. Itu aja sih. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kayak pepatah apa? Bisa kena biasa ya, bisa ala biasa ya. Kalau kita sudah terbiasa, lama-lama juga kendala-kendala yang muncul bisa teratasi dan kita semakin peka ya. Semakin peka, oh nanti kekurangannya nih bisa mengantisipasi ya. Kemungkinan akan terjadi begini gitu ya dari pengalaman sebelumnya. Sehingga penanganannya sudah bisa teratasi, tertangani. Masya Allah, luar biasa. Terus apalagi ya, udah keren banget sih Mbak Andri. Kemarin sudah coba pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan mengakomodir beberapa kecerdasan. Tadi disampaikan ada diskusi ya, untuk anak-anak yang aktif bergerak ya, kinestetik. Terus ada tayangan video juga untuk yang visual gitu ya, Musikal dengan bernyanyi. Iya, ada musikal, ada senamnya juga. Itu bagian, terus ada di akhir ada refleksi juga ya, merefleksi terus sambil menyimpulkan, mengambil hikmah dari kegiatan. Refleksi sederhana kali ya. Iya. Karena kan waktu ya, jadi memang harus membuat refleksi sederhana. Tapi untuk anak-anak seusia anak-anak kita kelas 2 itu sudah lumayan, sudah bagus Bu. Nah, kedepannya akan ada pengembangan apa lagi nih untuk model pembelajarannya ataupun yang lainnya? Dari pengalaman belajar kemarin, jadi sempat merefleksi diri sendiri ya, dan mengevaluasi, oh ya Allah, ternyata emang lelah dan letih ya, tapi hasilnya anak-anak teh senang gitu ya. Ustazah, kapan lagi kita belajar pakai boneka lagi Ustazah, kita kasih kesempatan untuk bermain boneka lagi dan sebagainya. Jadi saya berpikir, ini kan untuk materi cuman bahasa Indonesia dengan mendongeng. Saya pikir untuk beberapa mata pelajaran bisa gitu ya, dengan metode bercerita gitu ya, untuk menanamkan konsep. Mungkin disesuaikan dengan peserta didik kali ya, perkembangan peserta didik. Kalau saya mungkin kelas 2, anak SD kelas 2 itu kan masih bisalah dengan metode bercerita, mendengarkan dongeng. Kata saya untuk kedepannya kayaknya tidak khusus ke pelajaran dongeng gitu ya, tapi bisa juga di pembelajaran PPKN gitu ya, atau PAI gitu ya, kita menanamkan konsep, nggak harus dengan menampilkan PPT saja atau dengan metode ceramah gitu ya, tapi kayaknya seru ya ketika saya kemas konsep itu dengan sebuah cerita dan nanti anak-anak bisa menyimpulkan misalnya tentang perintah sholat, ataupun misalnya tentang tata tertib ya di dalam PPKN gitu. Nanti jadi bisa juga dikemas menjadi sebuah cerita gitu ya. Nah, cerita pendek aja kalau sekarang kan durasi 3 menit, 4 menit, 5 menit. Itu ternyata justru kayaknya ya sebenarnya nanti akan mudah masuk gitu ya, menanamkan konsep kepada anak gitu dengan metode mendongeng ataupun bercerita. Artinya punya
apa ya, best practice kali ya gitu ya ke depannya gitu. Kayaknya punya ide nih kalau udah ini biasa ceramah, metode ceramah gitu, tanya jawab, kayaknya seru juga ya kalau kita bercerita, anak-anak lebih antusias. Mungkin kalau kelas bawah mungkin bisa lebih efektif gitu ya dibandingkan mungkin kelas atas yang udah beda lagi gitu. Itu aja sih perkembangan ke depannya, mudah-mudahan berani mencoba. Seperti itu benar ya, insyaallah. Ya, menarik nih Bu Andri. Jadi rencana ke depannya, pengembangan ke depan akan menerapkan model-model mendongeng, bercerita, terutama untuk anak-anak kelas bawah di beberapa mapel, tidak hanya bahasa Indonesia ya. Dan itu jauh lebih mengenal, lebih masuk buat anak-anak. Keren nih Bu Andri. Saya juga nanti pengen nyoba nih. Kira-kira ada butuh seseorang yang bisa membantu nggak Bu Andri dengan rencana-rencana pengembangan ke depan itu? Mau kerjasama dengan siapa nih begitu Bu Andri? Iya, kayaknya butuh ya, butuh bantuan dari tim guru kali ya. Tim guru untuk mendukung rencana ke depan gitu ya. Mungkin yang untuk apa ya? Karena kan kita nggak bisa jalan sendiri ya di dalam sebuah ini gitu ya, tim. Karena kan kita ada tim belajar. Masa saya mau pakai dongeng sendiri di kelas saya, kemudian kelas lain nggak bisa gitu ya. Ya kan padahal sama-sama kelas 2 gitu ya. Ya walaupun mungkin anak-anak di kelas masing-masing berbeda-beda ya, bisa yang ini. Saya butuh guru yang bisa diajak diskusi, mungkinnya dari yang kemampuan saya mungkin masih cetek gitu ya. Saya butuh guru juga untuk mendukung bagaimana sih cara membuat sebuah cerita yang simple tapi ini gitu ya, bisa memberikan konsep. Dan tidak hanya tim guru kali ya, kita kan sudah banyak IT yang bisa kita cari gitu ya. Saya kan belajar bercerita juga dikit-dikit dari otodidak dari YouTube seperti itu ya, cari-cari bahan bagaimana sih cara bercerita dan sebagainya. Itu sih tetap butuh ya orang lain yang lebih berkompeten gitu ya dalam hal bercerita. Dan dari konsep juga ya, kira-kira konsep ini bisa masuk nggak kalau dimasukin dalam sebuah cerita. Butuh, tidak bisa bekerja sendiri sepertinya gitu. Ya, butuh kerjasama, kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun juga pihak sekolah ya. Mungkin bisa kita kan nggak pede nih mau ngajarin dongeng, kita butuh ilmunya juga gitu ya. Jadi bisa Dari sekolah bisa mengundang atau mengadakan ya minimal kemampuan dasar lah ya, Iya, betul. bercerita semua guru. mengadakan pelatihan-pelatihan gitu Iya. ya. Karena kalau di mendongeng. SD kayaknya masih butuh Butuh ya, banget. Bahkan gitu. kelas atas pun juga masih Iya, bisa ya bisa. ya. Itu sih. Kira-kira dengan rencana pengembangan itu ukuran keberhasilannya berupa apa ya Bu Andria? Dengan rencana pengembangan itu dinyatakan berhasil dengan ketercapaian apa nih? Keberhasilan sebuah pendidikan menurut saya sih bisa dilihat dari hasil belajar ya, bisa berupa ya bentuk berupa nilai ya, kognitif, juga bisa diobservasi dari segi sikap ya, perubahan sikap. Kan pendidikan itu berarti ada nggak perubahan gitu ya ketika diperlakukan pendidikan itu gitu ya. Jadi keberhasilannya adalah ada faktor berubah sikap, juga itu salah satu indikator keberhasilan dalam pendidikan seperti itu. Berarti nanti dengan konsep dongeng itu kan sebenarnya ada hikmah-hikmahnya. Sebenarnya momen penting ya dimasukkan hikmahnya, tidak hanya berupa nilai-nilai tapi juga ada perubahan karakter yang kita harapkan gitu ya. Tentunya disinergikan dengan tujuan dari sekolah seperti itu. Jadi melihat indikator dari itu ya, dari nilai, terus juga ada perubahan sikap ya, atau skill-skill yang lainnya mungkin kita bisa lihat gitu. Dan ketika memang ada perubahan peningkatan nilai, berarti bisa jadi kita bandingkan dengan sebelumnya. Kalau itu meningkat ya berarti ada
ada perubahan gitu ya, ada keefektifan dari sebuah keberhasilan gitu. Tapi kalau sama aja ya berarti memang nggak berhasil, ya sama aja deh gitu. Iya gitu, cari lagi metode lain yang bisa mengembangkan. Mungkin itu kali ya. Luar biasa ya Bu Andri. Jadi dari 2 indikator itu ya, nilai yang semakin baik dan sikap akhlak yang semakin baik juga. Terakhir nih Bu Andri, ide-ide cemerlang Bu Andri barusan kira-kira kapan ya bisa kita wujudkan bersama? Kita kan pengen ya maju bareng-bareng gitu dengan teman-teman rekan guru yang lain. Kira-kira kapan nih bisa diwujudkan nih? Kapan ya? Ya, sesuatu yang baik itu lebih cepat emang lebih baik ya. Tergantung nanti apa namanya tergantung birokrasi juga di sekolah seperti itu ya. Kadang kan kita punya ide, ya kadang kan mungkin ada saja ya mungkin beberapa yang harus diprioritaskan dari sekolah gitu ya. Yang penting kitanya berani mengungkapkan, berani mengajukan ide-ide itu gitu ya kepada sekolah. Ya mungkin birokrasinya kali ya, yang penting jelas mungkin seperti itu. Mungkin dari teman sejawat dulu, pengalaman di-share ke teman sejawat. Mungkin dari situ nanti bisa lalu ke koordinasi, terus mungkin ke Wakasek. Birokrasinya sih semungkin ya. Seperti itu sih. Ya semakin cepat hal yang baik semakin cepat diberikan ya mungkin dan diterapkan itu lebih baik seperti itu sih. Itu sih Bu Dep. Sepakat sekali. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya kita wujudkan rencana-rencana luar biasa ini nih, ide-ide cemerlang ini, sehingga semua bisa merasakan manfaat ataupun hal yang sama-sama ingin kita capai ya dari misi, visi, dan tujuan sekolah kita. Bu Andri, makasih banyak sharing hari ini, obrolan kita hari ini. Saya dapat banyak insight, kemudian pencerahan, jadi banyak belajar dengan Bu Andri. Mudah-mudahan nanti bisa kita imbaskan ke teman-teman yang lain ya. Sekali lagi makasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah. Atur nuhun Bu Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.